Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wabillahi wa yasiriyati wa billahi lisani wa qawli. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya sebelum hari ini masih hadir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelum ini melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat Isya berjamaah. Insyaallah sebentar lagi dan juga melaksanakan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga serta beliau dan keluarga. Bapak Ibu hadirin jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat tarawih hari ini, kami dari Majelis Imam akan menyampaikan laporan uang infak yang masuk selama bulan Ramadan dan petugas sholat tarawih serta informasi dari Badan Amil Zakat di Majelis Imam. Untuk infak Ramadan yang masuk pada malam ke-26 berjumlah Rp310.000 hingga total berjumlah Rp12.120.000 dan untuk malam ke-27 kemarin itu tidak ada infak karena mati lampu dan dananya sedikit, jadi kosong penerimaan infaknya. Kemudian untuk infak yang masuk juga itu ketentuan masuk ke negara yang katanya infak atas nama Bapak Ibrahim Reza untuk almarhum dan Nemi Zaini sebesar Rp720.000. Kemudian ada sodako air mineral 5 dus atas nama almarhum Nemi Zaini. Kemudian saudara kedua air mineral 5 dus atas nama almarhum Darwis bin Al-Rahman dan wakaf untuk dilakukan sebesar Rp500.000 atas nama Bapak Duta Teddy. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang telah mengisikan sebagian rezekinya di Majelis Imam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberkahi pahalanya. Amin. Kemudian sebelum kami menyampaikan tugas sholat tarawih pada malam hari ini, kami dari UPZ atau Badan Amil Zakat Majelis Imam menyampaikan bahwa untuk zakat fitrah itu sudah kita buka sudah 2 hari dan besok itu untuk yang 3 hari. Jadi kami direncanakan untuk mengumpul zakat Majelis Imam itu rencananya buka jam 9. Kami untuk menerima zakat itu kami buka jam 9 pagi sampai sholat asar. Jadi sholat asar itu buka dan insya Allah disalurkan itu hari Kamis, Bapak Ibu. Jadi hari Kamis pada zuhur atau paling lambat pada asar itu kami salurkan ke yang berhak menerimanya atau yang menerima zakatnya nanti. Jadi sudah kesepakatan dari kawan-kawan semua panitia unit mengumpul zakat Majelis Imam insyaallah akan disalurkan pada hari Kamis sore insyaallah. Jadi mohon yang bagi jemaah yang belum melaksanakan bayar zakat dan persilakan untuk datang ke Majelis Imam dan kami siap menerima zakat
yang Bapak Ibu salurkan di masing-masing imam. Setelah yang akan kami sampaikan, kemudian untuk petugas sholat tarawih pada malam hari ini, saya selaku Bilal ada Farel, kemudian untuk masuk imam tarawih, sebenarnya yang terhormat Ustaz yang biasa saya Islam. Kemudian yang kami sampaikan mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mengakhirkan Ramadan dengan ibadah-ibadah kita. Semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan, limpahkan kepada kita keberkahan umur dan waktu, dan dimudahkan Allah untuk selalu membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari demi hari Ramadan ini telah kita lalui bersama, dan kita sudah semakin di penghujung daripada Ramadan. Maka di kesempatan kultum kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira bagi kita semua, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan puasa Ramadan, menegakkan sholat, dan memakmurkan Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kabar gembira ini adalah hal yang kita nanti-nantikan. Kabar gembira ini adalah harapan kita bersama. Apa itu kabar gembira? Yang dikabarkan kepada kita orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bahwasannya setiap yang kita lakukan berupa kebaikan akan dibalas dengan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Najm ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa jallazina ahsanu bil husna. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah menyombongkan dirinya karena memang Allah adalah yang paling berhak untuk sombong,
Karena sesungguhnya apa-apa yang kita miliki adalah milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa kita, harta kita, apapun yang ada pada kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini bahwasanya bagi pelaku-pelaku dosa, Allah balas dengan semisal daripada dosa itu. Satu dosa dibalas oleh Allah dengan satu balasan. Ini hebatnya Allah, ini rahmannya Allah, ini rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbeda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berbuat kebaikan, maka apa yang akan diberikan Allah kepada pelaku kebaikan itu? Wa yujziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan balas daripada kebaikan yang kita lakukan ini dengan balasan yang terbaik. Maka balasan yang terbaik itu adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mendapatkan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan persoalan surga ini jangan kita anggap sepele. Begitu juga persoalan neraka, jangan kita anggap sesuatu yang tidak ada. Karena kemarin sempat kita mendengar bagaimana ada seorang artis yang dia katakan, kalau sekiranya nanti saya masuk surga bisa bersama dengan artis-artis top, saya mau masuk, bukan maksudnya ketika memang nanti saya itu masuk neraka, sekiranya saya masuk neraka itu bersama dengan artis-artis top, saya mau masuk dalam neraka. Nah, ini kan satu hal yang menyepelekan persoalan neraka, padahal persoalan neraka itu naudzubillah min zalik, dan kita diajarkan untuk berlindung dan dijauhkan daripada hal-hal yang mendekatkan kita daripada neraka dan dimasukkan sebagai ahli neraka, naudzubillah min zalik. Maka yang keduanya, apa kabar gembira yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pelaku kebaikan, terkhusus daripada orang-orang yang melakukan puasa Ramadan, adalah diistimewakan oleh Allah kelak di akhirat. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keistimewaan yang diberikan Allah? Yang pertama adalah kita akan diberikan pintu khusus VIP. Apa itu? Babur Rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Pintu Rayyan ini tidak akan masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan ini kecuali adalah orang-orang yang berpuasa. Kemudian apalagi ketika kita nanti sudah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan ulama mengatakan kebahagiaan kegembiraan ini melebihi daripada seluruh nikmat surga. Padahal nikmat surga itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar al basar. Tidak pernah terlihat oleh kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terbersit daripada hati kita dengan segala macam kenikmatan. Tapi nikmatnya yang ini nih mengalahkan daripada seluruh nikmat-nikmat surga. Apa itu? Lisa'im farhadani. Bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah inda iftarihi, ketika dia berbuka. Ketika kita selesai berbuka, bahagianya luar biasa. Hari ini kita bisa menuntaskan puasa kita dengan baik. Kita berbuka ketika kita meminum daripada air, sehingga air yang tadi kita minum membasahi tenggorokan kita yang kering, maka itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Maka yang keduanya adalah waliqa'i rabbih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita mengira-ngira, atau juga kita bagaimana cukup kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, ada. Bagaimana bentuk rupanya, akal kita tidak akan bisa nyampe. Maka ketika pertanyaan besar kita ini terjawab, melihat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melihat Allah dengan mata kepala kita, bagaimana indahnya, bagaimana wujudnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka itu kegembiraan yang luar biasa.
Dan ternyata setelah kita melihat Allah, memandang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah katakan kepada kita orang-orang yang berpuasa, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makanlah dan minumlah kalian dengan sukaria, dengan gembira oleh sebab dari apa yang telah kalian lakukan. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan sukaria, dengan penuh kenikmatan. Jadi hani'am itu makannya itu sambil santai, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, cerita-cerita, ya. Kemudian ada yang menyajikan, itu namanya makan santai. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan apa yang telah kalian lakukan di waktu dulu. Kapan? Ketika kita di dunia ini, ketika sekarang ini nih, ketika kita di atas dunia, kemudian kita berpuasa, menahan lapar haus, kemudian menjaga daripada kualitas puasa kita dari hal-hal yang bisa merusak nilai daripada puasa ini, maka Allah akan memberikan hidangan istimewa dan mempersilahkan kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita disambut oleh raja, setelah masuk dalam istana raja, kemudian kita melihat makanan-makanan yang istimewa, raja itu sendiri yang mempersilahkan, bukan asistennya, bukan perdana menterinya, tapi raja itu sendiri yang mempersilahkan kita untuk makan dengan sukaria, dengan kegembiraan. Apa tidak bangga kita? Apa tidak bahagia kita? Nah, itulah kegembiraan dan kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi gembiralah kita dengan puasa kita ini, walaupun berat, walaupun kita menemukan daripada tantangan yang luar biasa, tapi kita tetap istiqomah dengan puasa kita, maka Allah akan sambut kita ketika telah di akhirat di dalam surganya dengan sambutan yang istimewa. Yang terakhir ini yang penting juga. Yang terakhir ini adalah bagaimana puasa ini menjadikan diri kita tidak menjadi orang yang dirusak oleh harta. Karena kita bayangkan, kita menjadi orang yang sadar diri seharusnya. Ketika kita berbuka tadi, kita lah beli macam-macam makanan. Yang dimakan berapa banyak? Ibu-ibu kan? Sudah macam-macam yang dimasak, yang dimakan berapa banyak? Dan itulah hakikat kita. Betapa nafsu kita ini menginginkan yang banyak, ternyata kemampuan kita adalah terbatas. Maka itu pelajaran yang berharga, yang harusnya menjadikan diri kita ini mengerti bagaimana sesungguhnya dampak buruk daripada harta. Karena harta ini punya dampak buruk, tidak hanya kepada orang kafir, orang beriman saja belum tentu dia mendapatkan hartanya itu memberikan manfaat kepada dirinya. Karena secara sejatinya harta itu adalah merusak. Maka daripada itu, orang beriman itu kalau diuji dengan kemiskinan berhasil, tapi kalau diuji dengan kekayaan banyak tidak berhasil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an, dalam surah As-Surah ayat 27. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala? Walau basyatallahu rizqan li ibadihi labaghaw fil ardi. Sekiranya Allah meluaskan rezeki bagi seorang hamba, maka apa yang terjadi? Labaghaw fil ard, maka dia akan berbuat melampaui batas di atas bumi. Ini sifat asli daripada harta. Siapa saja ini? Kalau orang beriman tidak menjadi orang soleh, maka labaghaw. Orang kafir lebih lagi. Maka dengan puasa ini, karena dalam puasa ada kewajiban lain, yaitu dengan zakat fitrah. Dan momentum juga dengan puasa Ramadan ini, kita yang berharta dengan zakatul mal. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirahum wa tuzakkihim biha. Ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala, dari harta mereka itu, supaya apa? Dengan sebab diambilnya, dikeluarkannya dari harta mereka berupa zakat, maka akan membersihkan jiwa mereka dan membersihkan harta milik mereka. Jiwanya yang bakhil akan menjadi hilang,
hartanya yang ada milik orang lain akan terkeluarkan dengan sebab mengeluarkan zakat. Bahkan dalam perintah sholat selalu beriringan, bukan selalu, hampir di dalam Al-Quran ketika Allah membicarakan tentang perintah sholat diikuti dengan perintah mengeluarkan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita mendapatkan kabar gembira ini berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menjadi manusia yang mengerti dan paham bagaimana memanfaatkan apa yang diberikan Allah berupa kelimpahan harta itu dengan hal yang terbaik untuk kebaikan hidup kita di dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan upayakanlah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu berupa harta benda, harta kekayaan, untuk apa? Untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau pula lupa dengan bagianmu daripada dunia, yaitu boleh kita memanfaatkan berupa harta tadi untuk kesenangan duniawi kita, beli baju, buat rumah, tapi tidak boleh melampaui batas keperluan dan hajat kita sebagai manusia. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang beruntung, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperjumpakan dengan Ramadan yang akan datang. Maka melalui kultum ini juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama tugas ini ada kekeliruan, ada kesilapan dan segala macamnya. Kami mohon kiranya dimaafkan, dan semoga kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, diberikan Allah kesempatan berjumpa dengan Ramadan demi Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنوا إلى سيدنا محمد الله أكبر. الصلاة رحمكم الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر